Dan memang betul, Indonesia sekarang kehilangan kepemimpinan di semua fora internasional karena presiden kita takut mengucapkan pikiran di fora internasional itu. Itu memalukan. Jadi saudara-saudara, dunia di depan berubah dengan kecepatan digital. Dan sangat bagus bahwa universitas ini mendahului, mengantisipasi itu. Nah, kemampuan antisipasi ini yang kita perlukan sebetulnya. Jadi antisipasi terhadap ilmu pengetahuan didasarkan pada kalkulasi hari ini. Antisipasi pada ilmu pengetahuan didasarkan pada kalkulasi hari ini. Sekarang pemerintah mengantisipasi industri 4.0 10 tahun ke depan. Lalu kalkulasi hari ini apa? Artinya perlengkapan akal sehat, kecukupan IQ kita harus dari sekarang diperhatikan. Faktanya, setiap anak yang lahir hari ini sudah dibebani 30 juta utang negara. Bayangkan dengan anak-anak yang lahir di Timur Tengah, setiap satu kelahiran anak, negara memberi 200 juta sebagai persiapan digitalisasi pengetahuannya. Negara memberi 200 juta rupiah pada setiap bayi yang lahir, tapi itu di Timur Tengah. Di sini bayi yang lahir dibebani 30 juta. Kan negara terus berutang. Setiap kita berpikir tentang industri 4.0, kita berpikir akan ada persaingan antara anak muda 10 tahun ke depan. Anak muda hari ini, menurut data Bank Dunia, mereka yang berusia 15 sampai 27 tahun adalah penganggur terbesar di Republik ini. Jadi mau kompetisi dengan cara apa? Tapi karena kepanikan pemerintah, dipakai segala macam cara untuk menimbulkan optimisme palsu melalui yang disebut kartu prakerja. Dan itu adalah penipuan luar biasa. Karena dari mana sumber uangnya untuk menggaji guru PAUD aja nggak bisa, 300.000 per hari, per bulan nggak bisa. Tapi demi ambisi diucapkanlah janji palsu. Dan itu yang membahayakan akal sehat kita. Karena kita diguyur dengan harapan palsu. Itu bahaya dari mereka yang tidak mampu melihat dunia dalam satu tarikan nafas visioner. Jadi saya memberi kritik itu terus menerus. Kalau dikatakan misalnya nanti mahasiswa akan diberi kemewahan kartu pinter sampai tingkat sarjana, itu juga kalkulasi dari mana? Karena mayoritas universitas kita adalah universitas swasta, bukan universitas negeri. Orang mengatur masa depannya dengan berinvestasi di bidang pendidikan. Jadi yang perlu dibenahi adalah infrastruktur dasar pendidikan kita. Seharusnya anak lulusan SMP, SMA udah bisa berpikir cerdas. Sehingga dia cukup tangguh untuk berhadapan dengan persaingan globalisasi ke depan. Tapi seolah-olah tidak cukup dengan SMA, ditambah dengan universitas, tapi dengan kualitas kurikulum yang buruk. Gak ada gunanya. Yang perlu diperbaiki adalah kurikulum sekolah dasar menengah. Itu yang harus diperkuat. Agar supaya anak-anak itu menjadi pemikir cerdas setelah lulus SMA. Karena itu anak-anak tidak boleh dibiasakan menghafal-hafal jawaban. Apalagi menghafal-hafal nama ikan itu. Jadi kita ada di situ di dalam upaya untuk betul-betul mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, kalau misalnya ada pikiran bahwa masa depan akan ditentukan oleh presiden berikutnya, maka pertaruhannya adalah presiden berikutnya adalah presiden yang harus punya visi jauh ke depan itu. Waktu kita memulai mengawali kemerdekaan kita, pesan konstitusi kita adalah cerdaskan kehidupan bangsa. Mencerdaskan kehidupan bangsa tidak mungkin sekedar melalui tipu-tipu elektabilitas.
Bangsa yang cerdas adalah bangsa yang membangun infrastruktur pendidikan mendahului infrastruktur fisik. Itu inti dari pembangunan kecerdasan bangsa. Karena selama kita punya ada legasi di dalam kurikulum, kita tidak takut kehilangan masa depan. Kita belajar dari Jepang misalnya. Waktu Perang Dunia Kedua, Jepang itu luluh lantak oleh bom atom Amerika yang dijatuhkan di Nagasaki dan Hiroshima. Tapi ketika tentara Jepang melapor pada Kaisar Hirohito bahwa mereka sudah luluh lantak bangsa itu, Kaisar Jepang hanya bertanya, "Oke, saya tahu bangsa kita sudah hancur, tapi masih ada berapa guru tersedia di bangsa ini?" Pertanyaan pertama adalah masih ada berapa guru yang tersedia setelah Jepang dilululantakkan oleh bom atom. Pertanyaan seorang pemikir, pertanyaan seorang yang visioner. Kalau sekarang guru demo minta gaji di depan istana, presiden tanya, masih ada guru nggak yang lagi demo? Masih ada. Kalau begitu kita ngumpet. Jadi visinya terbatas pada soal infrastruktur fisik, bukan pada infrastruktur pedagogi. Saya kasih kritik itu supaya kita berpikir ulang tentang desain awal negeri ini. Jadi Anda lihat bahwa di dalam kehidupan macam-macam kita nggak punya pegangan apa sebetulnya yang sedang terjadi dalam republik ini. Pak Fuad, Pak Wasir tadi menerangkan tentang paradoks-paradoks dalam kebijakan ekonomi. Di bidang hukum juga hal yang sama berlangsung. Ini Fakultas Hukum. Klaim pemerintah adalah bahwa hukum ditegakkan. Oh ya, benar. Kita melihat ada penegakan hukum di mana-mana. Tetapi data luar negeri mengatakan indeks demokrasi Indonesia turun. Lalu bagaimana kita terangkan? Ada penegakan hukum, tapi indeks demokrasi turun. Satu-satunya keterangan adalah bahwa penegakan hukum berlangsung secara otoriter. Itu keterangannya. Jadi tidak ada keakraban berwarga negara. Karena selalu kita hidup dibayang-bayangi delik. Sedikit-sedikit lapor. Sekarang ada profesi baru dalam kekuasaan, yaitu pelapor. Dicari kasus apapun dilaporkan tuh. Jadi demokrasi berhenti karena setiap orang mencurigai orang yang lain. Itu keadaan yang membahayakan hidup kita. Ada prinsip dalam ilmu hukum, ubi societas, ibi ius. Di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Sekarang hukum menakut-nakuti masyarakat, kan terbalik-balik. Ubi societas, ibi ius. Di mana ada hukum, di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Kalau sekarang di rejim ini, di mana ada kamera, di situ ada presiden. Jadi Anda atau kita semua sebagai sivitas akademika diminta untuk menghentikan politik pencitraan semacam itu demi masa depan itu. Nah, visi pemimpin itu saya katakan tadi adalah orang yang mampu, pemimpin adalah dia yang mampu menghubungkan politik di belakang sejarah kita dengan harapan di depan itu. Jadi kalau kita memilih pemimpin artinya kita tahu bahwa dia punya kemampuan visioner. Visi artinya sesuatu yang ada di kepala sebagai kemampuan intelektual. Visi tidak mungkin hilang dari kepala, walaupun contekannya berterbangan di bawah angin, tapi visi yang ada di kepala terus melekat. Jadi orang yang punya visi tidak mungkin gugup dan gagap mengucapkan pikirannya itu. Kalau ada pemimpin yang tiba-tiba tidak gugup dan tidak gagap, tadinya biasanya gugup dan gagap, sekarang tidak gugup tidak gagap, kita curiga. Apa dia sudah punya visi atau visinya dibantu oleh bisikan teknologi? Jadi
Kepalsuan demi kepalsuan kita lihat dipertontonkan setiap hari di dalam pertandingan politik hari ini. Kebanggaan kita sebagai negeri yang pernah kuat, sangat kuat di tingkat ASEAN misalnya, hilang karena sekarang pers luar negeri tidak lagi pernah menganggap Indonesia punya kemampuan diplomasi. Barusan Mahathir Muhammad membantah bahwa pembebasan Siti Aisyah itu bukan karena tekanan pemerintah Indonesia. Jadi kita mempromosikan seolah-olah itu adalah intervensi kita. Perdana Menteri Malaysia membantah. Artinya kemampuan diplomasi kita buruk bahkan di ASEAN itu. Kan kita malu mengklaim kemudian dibantah. Artinya tidak ada persiapan untuk masuk di dalam argumentasi diplomasi itu. Dan memang betul, Indonesia sekarang kehilangan kepemimpinan di semua fora internasional karena presiden kita takut mengucapkan pikiran di fora internasional itu. Itu memalukan.